Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka anna wani lalan nasi taunge na rekode na tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani guru Sakumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat, nigi tau de na tinroko tu beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milau dong na tembus pak dongat langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rotonri mangilau. Ya jiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, onromil udah makan jalada. Nah sabak magai Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya tonri mangilau makan jalada. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lebaran ini mak doja matau dia na tinro, tapi mana subuh rasa. Ini yang bahaya ini. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layaro, setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar, maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur. Makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak, itu sudah masuk. Cek ini betul nah, 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tangabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya ko oke rotawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Wa Allah ta'ala mimatum milau willoko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia pun Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya komelo kita taubat okunaruton roiro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Ya sange taubat kembali, ya sange istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfara menutup dosa. Ya komaroki kyo kokartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfara. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misangi barakatnya sangi sampajang. Ya komatana ipapena dinge kotame waktu sampajangnya. Ya nato pura mas sampaja samana sa dengan kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabak nadita makada. Ya komeloi Lau mas sampajang umakku atan na pong Allah Ta'ala, nalay pong Allah Ta'ala dosana na patada nyo ko sa lingkana si bawa ko ulun na. Ketika dia ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringang ipad penading ko to pura mas sampajang, berarti tatolongan ni barakat na sampajangnya. Tapi kaya tau maringang pa penadina,
yang rukuknya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya kota tongka kami mas sempajak digaga turu pusat mina puliangan. Tapi di togaga koto, makanya saya minta kepada ibu-ibu harus kita menjadi lebih baik. Samia tak kali ijama sampajangi pasuku-suku memeni. Tak kali ijama pakasibirni tapasuku-sukui. Aja tak kada yang penting purai tidak tapasuku. Nah sabak talangan mati sarah. Ini penting. Kadangkala kau nggak tahu maka data aja nggak cinampak wasam paja cinampak tuh nggak gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Min laudo de togaga manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa, mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pesita rutar rumah. Tapi megatoi tamamu jago. Amin. Jadi masalah. Iman na din naman nasa makmun na kaciu-ciu. Ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat demi manasa. Maut. Maut na bami manasa. Ang katoni makmun. Amin. Diterima kepadongan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gare. Kung katalo bola tami mapabuti, na sa meka mapabuti sa nga di pira cangkuri pira malam itu min bakuro itu min rel siru itu min regano. Na paci di makada yana. Pasti dia talengi. Makadami gaji tumilo herewa bawa na jolo. Kan begitu. Tapi tidak gare kung katawe macet. Macam melo latu tu bolata, wih kanjak pa bunga-bunga ta bu aji di, wih cantik nape bolata, Allah, kinro ki malila mari bu mako kanjak ne, padahal di arisa mero meni lau matu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak berhak, tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu yang diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam mangile itu mapaleci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, po digi itu kasih gagai di mintu po. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, konare balau tu po di tu gaga. Jadi selesai. Maka berarti bila dong. Mata na nga po ni. Nanreke balawo ni. Kalau nak tubuh toko dia kan dia bidalik ku. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotannya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tahu oko madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapat.